Kita langsung ke Pak Slamet Ginting yang dari tadi memang belum bersuara sama sekali tapi menyimak secara seksama apa yang dijelaskan oleh bapak-bapak yang ada di sini termasuk dari KPU tadi mengenai aplikasi Sirekap yang sudah di stop. Silakan, Bung. Ya, memang Sirekap itu alat bantu sama dengan quick count, sama dengan exit poll. Nah, kalau kita lihat hasil web KPU sampai dengan malam ini, ternyata itu nyaris tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan quick count. Quick count itu bisa diselesaikan di hari pertama tanggal 14 Februari, ada yang bisa menyelesaikan 15 Februari dan juga 16 Februari. Dan ternyata margin of error-nya itu dari 81 lembaga yang diakui oleh KPU, ini nyaris tidak ada bedanya. Sehingga dari sini kalau pertanyaan dari tema ini siapa yang jadi juara, sebenarnya sudah kelihatan bahwa tidak ada lagi, sudah ada pemenang pada putaran pertama. Sehingga tidak akan ada lagi putaran kedua. Nah, apa artinya? Artinya adalah sengketa ke MK itu tidak akan ada kalau kemudian persoalan-persoalan yang digugat oleh misalnya 01, 02, dan 03 misalnya, itu akan terus bergulir dalam pengertian kita hanya menunggu, sebentar saya belum selesai bicara, kita masih menunggu apakah kemudian KPU akan menyelesaikan esok hari dalam pengertian siang atau sore. Saya malah berpikir begini, kemungkinan karena masih tersisa dua, Papua Induk dan juga Papua Pegunungan, yang dimana Papua Pegunungan itu pakai noken, ini kelihatannya tidak terlalu banyak, hanya sinkronisasi saja. Maka sangat mungkin persoalan ini selesai dan KPU bisa saja mengumumkan pada pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Persoalannya bukan siang atau sore, kalau memang sudah selesai maka harus segera diumumkan. Nah, ini juga saya melihat barangkali ada manajemen krisis yang juga harus dipikirkan. Misalnya momentum ini jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang melakukan sabotase dan segala macam. Ini kan persoalan-persoalan Sirekap ini adalah persoalan alat bantu dan yang akan ditampilkan adalah manualnya. Manual dengan bukti-bukti. Sehingga kalau ada misalnya pada saat KPU mengumumkan pada pukul dini hari, lalu saksi tidak mau menyetujui itu juga tidak akan mengubah apapun. Dan itu bisa kita lihat pada saat pemilu eranya Presiden Habibie tahun 1999 sampai itu dilaporkan kepada Presiden. Tapi kemudian hasilnya memang tidak akan mengubah apapun. Nah, kemudian sengketa ini juga hanya punya waktu sampai 3 hari. Ya, artinya 23 pada tanggal 23 itu akan ditunggu. Nah, kalau bicara soal masif, menurut saya yang paling rumit di sini adalah pemilu legislatifnya, bukan pemilu presidennya. Sehingga pemilu presidennya menurut saya berdasarkan exit poll dan quick count itu sudah selesai karena hasilnya hampir semuanya itu menyatakan bahwa kubu 02 sekitar 57, 58 bahkan 59 dan juga kubunya 01 sekitar 24, 25, kubu 03 sekitar 16-17%. Hampir semuanya sama. Dan ini menurut saya ilmu statistika politik berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya mengikuti dari 2004 pada saat itu pertama kali digunakan. Saya waktu itu belajar dari ketika itu di media group sudah mengumumkan itu pada pemilu 2004 itu juga sama. 1 hari setelah pemilu kemudian diberikanlah panggung buat SBY sebagai pemenang pemilu. Makanya kemudian saya tidak terkejut kalau dari 2004, 2009 hingga 2024 ada partai atau kubu yang kemudian
dalam pengertian pesta kemenangan. Karena bagi saya itu sudah keniscayaan sampai kemudian kalau kita lihat bagaimana pimpinan negara-negara lain seperti Amerika, Australia dan lain-lain negara-negara besar segera mengumumkan presiden terpilih, kalau dia salah tentu ini akan mencederai hubungan diplomasi. Makanya kemudian sampai dengan kasus Putin segala macam, Joe Biden segala macam sudah mengucapkan selamat, menurut saya pemilu presiden sudah selesai. Oke, sampai di sana sudah terbaca artinya ya, Ya, Mas sudah Muhammad. terbaca, silakan. ya. Komentar begini, pertama mengatakan Sirekap sama dengan Quick Count sama dengan exit poll itu adalah benar tetapi tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar karena Sirekap itu menggunakan dana publik. Kalau private aja, Quick Count itu menggunakan dana private dan sangat akurat, kok dana publik dibuat main-main? Ini ada satu pelanggaran, harus diinvestigasi. Yang kedua, ketika mengatakan bahwa ini hasilnya, hasil yang dilaporkan oleh Sirekap itu sama dengan hasil Quick Count, disitulah makin kecurigaan kita. Kalau kita bicara book data itu masuk, itu seperti botol yang tidak punya bottleneck-nya, dia gelondongan aja. Jadi angkanya akan fluktuatif. Ini kan nggak pernah fluktuatif. 02 di atas terus. Kalau kita pakai cerita DPD aja tadi, bagaimana cerita di Jawa Timur yang tadinya nomor urutan 5 bisa pindah ke urutan nomor 1 begitu ada dapil yang besar yang masuk. Ini nggak pernah ada. Itu malah menunjukkan kecurigaan kita. Yang ketiga, terkait pimpinan negara memberikan selamat. Dengarkan baik-baik Mas, ucapan selamat ke pimpinan negara itu. Mengatakan selamat atas quick count, selamat atas exit poll, bukan selamat atas KPU-nya. Jadi jangan dianggap sebagai alat legitimasi ini sudah menang. Itu misleading. Yang berikutnya, saya ingin berikan komentar kepada Bang Habib. Bang Habib, kami ini kan sama-sama kontestan. Wasitnya KPU, penyelenggara KPU, rakyatlah yang kita perebutkan. Artinya sebagai sama-sama kontestan, kita pengen pemilu yang bermartabat, pemilu yang punya integritas, pemilu yang jujur. Kalau saya lihat tadi narasinya, jangan pakai dana kementerian. Enggak, narasinya Bang Habib ini bukan seperti kontestan, menurut saya. Kenapa kalau kontestan jangan gitu pakai dana Kemendes, jangan pakai dana Kementerian Trans, maksud saya gitu begini. kan, jangan curang, gitu kan, jangan maksud saya begini, suara di dalam papan narasi tengah, itu kan gitu Abang selalu bilang begini kan, yang paling bahaya itu expander nabrak mobil Force. Menurut saya enggak, pemilu itu siapapun yang menang, kalau dimenangkan dengan cara yang tidak fair, apalagi sudah kalah dia masih harusnya sudah curang masih sadar. kalah gitu loh. Apalagi sudah Kalau curang masih seorang- kalah, harusnya malu kalau gitu loh. seorang- Oke, ditanggapi dulu silakan Iya. Bang Habib. Bang Habibur Rahman. Ya, ditanggapi. Ini beberapa jam lagi tinggal Jadi gini, pengumuman. Kita Pak. tidak ingin flashback-nya terlalu jauh Bapak Saya Bang Habibur Rahman. ini tim ses ya, tim pemenangan. Anda tim pemenangan, ada lawyer juga. Kerja utama kita apa? Kerja utama kita adalah memenangkan paslon. Benar nggak? Ketika ada pengumuman quick count, ada yang dinyatakan belum menang, ya kan? Lalu harusnya misi utamanya adalah bagaimana memulihkan. Oh, ini karena terjadi kecurangan, kita belum menang nih, ya oleh quick count. Cari sesuatu yang ada relevansinya, yang bisa merubah. Yang bisa merubah itu adalah pengawalan rekapitulasi berjenjang. Jadi kalau kita sebagai tim ses, sebagai lawyer, sebagai tim pemenangan, larinya kemana-mana, misalnya soal Sirekap penting, betul saya sepakat dengan Bung Hidayat ya, bahwa penting sebagai bangsa yang bermartabat dan lain sebagainya dipakai jargon-jargon yang soal yang keren-keren itu. Tapi bagi paslon relevansinya tuh bisa jadi menang nggak dari yang tadinya kalah. Dengan kita mempersoalkan Sirekap salah, misalnya 100% salah Sirekap, quick count 100% salah, nggak ada yang benar dari 1000 quick count itu kan. Bisa merubah nggak rekapitulasi berjenjang? Maka itulah tidak bisa. Maka yang dikawal adalah rekapitulasi berjenjang. Dan kalau sebaliknya, kalau kita ingin mendalilkan kecurangan, menuduh orang curang, Anda menuduh saya curang misalnya kan ya, lalu mempersoalkan Sirekap, mempersoalkan quick count, pertama adalah relevan signifikansi. Signifikansi ini tadi ya kan ya, tidak bisa mempengaruhi. Dengan Yang kedua relevansi. Pertama gini, apa kaitannya Bang, dengan kita- kami? kita nggak pernah gitu menuduh loh. Nanti dulu. 02 curang. Belum Nggak selesai. pernah menuduh. Kan saya dipersilakan ngomong belum Oke, selesai, silakan. ya kan ya. Silakan, Bang, silakan. Jadi peristiwanya di mana? Kalau kita bicara kecurangan, pelakunya siapa? Oke, relevansinya itu relevansi dengan afiliasi Hasil. perbuatan itu ke mana ya? Signifikansinya mana? Ini bisa merubah situasi atau enggak? Kalau enggak bisa merubah situasi, bagus. Saya enggak bilang
teman-teman mempersoalkan ingin memperbaiki Sirekap, kita apresiasi, kami juga demikian halnya, ya kan? Kami pengen Sirekap bagus dan misalnya kita mau scoring terhadap kinerja KPU. Dalam konteks Sirekap saya bilang nggak sempurna, banyak kelemahan. Tapi dalam konteks mengedepankan keterbukaan, KPU juara saat ini gitu loh. Kenapa juara? KPU berani terbuka bahkan membuka kelemahannya sendiri gitu loh, terhadap publik. Maksud saya gini, pertama kita nggak pernah menuduh 02 curang. Yang kita bilang adalah kita sesama kontestan punya kepentingan yang sama, yaitu menjaga proses demokrasi ini lebih matang. Ini yang saya lihat kok narasinya kalau tadi itu kelihatan sekali pertanyaannya buat Bang Idam yang jawab adalah Bang Habib, itu kan udah kelihatan ini yang jadi KPU yang membela KPU kok 02. Maksud saya adalah kalau kita bermain pada kesamaan kita pengen demokrasi yang matang, Abang juga harusnya advokasi dong perbaikan sistem. Narasikan dong. Dan Bapak-bapak kita sampai dengan Tadi malam sudah hari ini. disampaikan. Bapak-bapak malam hari ini kita kawal bersama disampaikan oleh- suara rekapitulasi yang sudah Singkat. masuk karena Persis. kita harus jeda dulu, Bang Andreas ditahan dulu. Kita harus jeda dulu. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.